Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 781, Dosa. Kau benar, kata Ruan Hongyu sambil mengerutkan kening. Namun hanya sedikit jenius yang mampu berdiri sendiri dan menguasai dunia. Sebagai kekuatan besar yang berada di puncak, hanya dengan mendominasi kita bisa bertahan lama di benua ini. Kekuatan seseorang hanya bertahan sesaat, sedangkan fondasi dan rahasia inti sebuah sekte bertahan dalam jangka panjang. Saat klan Ruan mengalami musibah besar, kekuatan kami sempat jatuh ke titik terendah. Jika bukan karena jaringan dan hubungan yang telah kami bangun selama ini, mungkin kami sudah menjadi debu dalam sejarah. Sebagai pemimpin sebuah faksi, masih banyak hal yang perlu kau pelajari. Ruan Zimao berkata, ajaran Bibi akan selalu kuingat. Namun mengenai sepupu Ruobing, aku berharap mendapat kesempatan bertarung dengan para pahlawan dunia. Aku ingin melihat perbedaan antara diriku dan mereka. Dengan begitu, aku bisa menggunakan kelebihanku untuk menutupi kekuranganku dan berkembang lebih jauh. Kau ini keras kepala. Ruan Hongyu menjentikan lengan bajunya dengan kesal lalu menghela napas. Baiklah. Keluarga Ruan memang melemah dalam beberapa tahun terakhir dan jarang muncul jenius sepertimu. Masa depan keluarga Ruan ada di tanganmu. Bibi akan berusaha semaksimal mungkin membantumu. Namun Ruobing bukan putri kandungku, jadi suaraku dalam hal ini terbatas. Aku akan membicarakannya dengan pamanmu. Hanya saja Ruobing terlalu tidak peka. Di saat seperti ini dia malah kabur dari rumah. Benar-benar menyebalkan. Wajah Ruan Zimao bersinar gembira. Terima kasih Bibi. Sepupu kecil Ruobing hanya sedikit nakal. Lagi pula ini kota bulan merah. Kemana dia bisa pergi? Semua tetap berada dalam kendali Bibi. Ruan Hongyu tersenyum tipis. Biarkan saja dia bersantai sebentar. Menghadapi peristiwa besar dalam hidup memang bisa membuat gugup. Aku akan berusaha mengatur agar kau bisa ikut kompetisi. Jika kau benar-benar mampu mengalahkan para pahlawan dunia dan menjadi juara, kurasa pamanmu akan dengan senang hati merestui pernikahanmu dengan Ruobing. Baiklah, aku akan menjamu para tamu dulu. Karena kau berniat ikut serta, bersiaplah dengan baik. Ini saat yang tepat untuk mengumumkan kepada dunia bahwa keluarga Ruan di Kota Bulan Merah telah bangkit kembali. Matanya berkilat penuh harap. Sosoknya perlahan memudar hingga akhirnya menghilang dari angin dan Moon Hotel. Ruan Zimao berdiri dengan mata dipenuhi ekstasi. Kedua tangannya mengepal, terdengar bunyi retakan tulang. Semangat kepahlawanannya melonjak tinggi. Dengan suara lantang ia berkata, sejak dahulu, segala sesuatu laksana awan di kehidupan berikutnya. Alam semesta terbentang di hadapanku. Jangan khawatir Bibi, aku tidak akan mengecewakanmu. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, meninggalkan bangunan kosong dengan sisa fluktuasi energi unsur yang masih terasa kuat. Di sebuah restoran sederhana, suasana ramai oleh orang-orang yang minum sambil membicarakan topik hangat terkini. Kota Bulan Merah kini hampir penuh sesak. Hampir semua restoran seperti ini dipadati orang. Banyak seniman bela diri bahkan menginap di rumah-rumah warga biasa. Namun, kota ini memiliki aturan yang sangat ketat untuk melindungi rakyatnya. Selain itu, sebagian besar seniman bela diri yang datang adalah orang-orang yang lugas. Situasinya pun menjadi saling menguntungkan, dan semua pihak merasa nyaman. Di tengah keramaian, seorang pria yang mengipasi dirinya perlahan menjadi pusat perhatian. Ia tampak seperti seorang sarjana dan berbicara sambil tersenyum. Kalian orang desa sebaiknya berhenti bermimpi. Kehidupan seorang dewi bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Menurut kabar terbaru yang kudengar, nona muda kedua keluarga Jiang setiap malam memakai 2 baskom untuk mencuci kaki. 1 untuk kaki kiri, 1 untuk kaki kanan. Pria itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke pintu. Seorang pria masuk dengan wajah serius. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya dan sama sekali tidak tertarik pada gosip. Kepalanya sedikit tertunduk saat melangkah masuk. Saudara Xu Qing, tidak kusangka kau datang ke Kota Bulan Merah, seru sang sarjana terkejut. Pria itu memang Xu Qing. Ia berhenti dan berkata heran. Jadi, ini saudara Ge Fei Ping.
Sejak kapan kau menjadi penggosip? Ge Feiping mengibaskan kipas lipatnya dengan santai, lalu tertawa. Aku hanya bosan menunggu turnamen tantangan pasangan. Kuda rusa, pemimpin putra bintang 7 wilayah timur, Ruan Zimao, akan menjadi tuan rumah bagi para elit muda dunia di Menara Angin dan Bulan. Saudara Xu tidak mungkin melewatkannya, bukan? Xu Qing tampak linglung. Aku sedang sibuk. Aku tidak akan ikut meramaikan. Ia jelas tidak berminat melayani Ge Feiping. Setelah beberapa kata singkat, ia menangkupkan tangan sebagai salam, lalu berjalan masuk ke restoran. Ge Feiping diam-diam terkejut. Dari ekspresi Xu Qing, ia bisa melihat bahwa pria itu tampaknya menderita luka dalam yang cukup serius. Ia tidak tahu siapa yang telah berkonflik dengannya. Setelah melihat Xu Qing naik ke lantai atas, ia tersenyum tipis dan kembali melanjutkan gosip bersama orang banyak. Xu Qing memegang sebuah token giok hijau di tangannya. Ia bisa merasakan tarikan halus yang menunjuk ke sebuah ruang tamu. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk membuka segel yang dipasang Yun Xiao pada tubuhnya, tetapi tidak satu pun berhasil. Ia bahkan mendatangi Pei Mingyuan untuk meminta bantuan, berharap Villa Liuli mampu menghancurkan segel itu. Namun yang mengejutkannya, bahkan orang-orang dari Villa Liuli pun tidak berdaya. Yang membuatnya semakin marah. Demi menjamin keselamatan Pei Mingyuan, orang-orang dari Villa Liuli justru menjadikannya bahan percobaan. Mereka mencoba berbagai metode aneh pada tubuhnya. Pada akhirnya, ia sendiri yang terluka, sementara segel itu tetap tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Untuk mencegahnya kabur, mereka bahkan menempatkan penjaga khusus. Xu Qing beruntung bisa melukai penjaga itu dan melarikan diri. Berbekal petunjuk dari token giok, ia akhirnya berhasil menemukan Yun Xiao. Ia tiba di depan sebuah kamar kelas atas dan langsung masuk. Di dalamnya terdapat ruang kultivasi pribadi. Harga sewanya mencapai ratusan ribu batu primordial kelas menengah per malam. Saudara Li, aku sudah datang, kata Xu Qing. Pintu ruang pelatihan perlahan terbuka. Seberkas cahaya muncul, dan Yun Xiao berdiri di hadapannya. Ia menatap Xu Qing sambil tersenyum tipis. Kau sudah cukup menderita. Wajah Xu Qing memerah. Sekilas kebencian terhadap Villa Liuli melintas di matanya. Ia berkata, aku sudah membawa informasinya. Kuharap kau menepati janji dan melepaskan segel di tubuhku. Setelah kehilangan cermin awan senja miliknya, minatnya pada kota bulan merah benar-benar hilang. Ia hanya ingin pergi dengan selamat dan kembali ke pavilion pendengar arus pasang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Baik, silakan. Yun Xiao tersenyum santai. Wajah Xu Qing sedikit berkedut. Melihat ketenangan Yun Xiao, ia tiba-tiba menyadari bahwa jarak di antara mereka mungkin bukan sekadar soal kekuatan. Di Gunung Meru dulu, meski ditekan, ia masih punya peluang untuk melawan. Namun sekarang, meski kekuatannya telah meningkat pesat hingga bisa meremehkan banyak orang, justru ia merasa semakin jauh tertinggal. Saat ini, ia sepenuhnya berada di telapak tangan Yun Xiao, tanpa ruang untuk melawan. Sepertinya aku benar-benar katak di dalam sumur, menjadi bahan tertawaan. Xu Qing menghela napas dalam hati. Ia merasa putus asa, tetapi sekaligus bersyukur karena masih sempat menyadari kekurangannya. Selama ia menyadarinya sekarang, masih ada kesempatan untuk mengejar. Ia bertekad, setelah kembali kali ini, ia tidak akan meninggalkan sekte. Ia akan berkultivasi tertutup sampai menjadi martial sovereign. Melihat perubahan ekspresinya, Yun Xiao tampak memahami sesuatu. Ia berkata dengan tenang, jalur seni bela diri itu luas dan dalam. Bahkan para ahli puncak pun tidak berani mengklaim telah memahami seluruh seni bela diri di dunia. Segel itu aku yang pasang. Jika aku tidak benar-benar yakin, bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu pergi? Xu Qing mengangguk pelan dan berkata, aku sudah mencari tahu tentang gadis gemuk seperti bola salju itu. Dia adalah nona muda keluarga Jiang, Jiang Ruomei, sekaligus putri kandung Ruan Hongyu. Sejak kecil dia mengidap penyakit aneh. Meski tidak makan atau minum, berat badannya tetap bertambah. Lama-kelamaan dia menjadi seperti itu. Dia jarang menampakkan diri dan sangat takut orang membicarakannya di belakang. Karena itu, tak banyak orang yang berani menyebutkannya. Mata Yun Xiao membelalak,
ternyata ada penyakit seaneh itu. Bagi seorang wanita, ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Benar, kata Xu Qing dengan senyum pahit. Kalau bukan karena penyakit itu, dengan garis keturunan orang tuanya, nona muda keluarga Jiang pasti sangat cantik. Penampilan dan kepribadiannya tidak akan seperti sekarang. Soal klub penggemar es balok itu, aku bahkan tidak perlu banyak berpikir. Kakak perempuannya pasti iri, lalu diam-diam menggunakan cara licik di belakangnya. Yun Xiao mengerutkan kening. Dengan kekuatan dan status kota bulan merah, bahkan Lu Chongzi pun bisa mereka undang. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan obatnya? Ini benar-benar aneh. Xu Qing berkata, aku juga merasa hal ini sulit dipercaya. Setelah berkali-kali mencari tahu, barulah aku memahami sedikit tentang masa lalu. Pernahkah kau mendengar peristiwa besar yang mengguncang kota bulan merah? Gu Feiyang, penakluk Martial Sovereign, pernah membunuh lebih dari 30 Martial Sovereign keluarga Ruan dalam satu gerakan. Hampir seluruh kekuatan keluarga Ruan saat itu musnah. Pertempuran itu benar-benar pertumpahan darah. Bulan pun seolah diwarnai merah. Malam itu benar-benar pantas disebut sebagai asal nama kota bulan merah. Yun Xiao terkekeh pelan. Ia menyeka keringatnya dan berkata agak canggung. Tidak perlu dilebih-lebihkan begitu. Apa hubungannya semua itu dengan gadis gemuk seperti bola salju itu? Tentu saja ada hubungannya. Xu Qing melanjutkan. Kau tahu bahwa teknik mata kaisar bela diri, penakluk tak tertandingi di dunia. Tingkatnya sudah mendekati dewa. Ilusi bisa menjadi kenyataan, langit bisa berubah menjadi bumi, laut bisa menjadi ladang murbe, dan bintang-bintang bisa menjelma bulan terang. Dalam pertempuran di kota bulan merah itu, bukan hanya lebih dari 30 Martial Sovereign keluarga Ruan yang gugur. Ratusan bahkan ribuan anggota klan juga terkena dampak teknik mata tersebut. Mereka linglung seperti orang bodoh dan baru pulih beberapa tahun kemudian. Ia memandang Yun Xiao yang tampak berekspresi datar, lalu berkata dengan serius, jangan meragukanku, kemampuan seorang Martial Sovereign bukan sesuatu yang bisa kita tebak sesuka hati. Yun Xiao tersenyum pahit, rumor memang sering dilebih-lebihkan. Xu Qing berkata, Ruan Hongyu termasuk salah satu yang terkena teknik mata itu. Saat itu, dia sudah mengandung Jiang Ruomei. Jiang Ruomei lahir dalam kondisi kacau dan linglung seperti itu. Ketika lahir, beratnya sudah lebih dari 30 pon. Sekarang mungkin sudah lebih dari 300 pon. Setelah itu, Jiang Churan, penguasa kota bulan merah, mencoba berbagai cara untuk mencari pengobatan. Seperti yang kau katakan, bahkan Tuan Lu Chongzi dari Lautan Formasi Jiwa pun datang secara pribadi, tetapi tetap tidak berhasil. Satu kalimat dari Tuan Lu Chongzi saat itu benar-benar membuat Jiang Ruomei dan Ruan Hongyu putus asa. Yun Xiao kembali menyeka keringatnya. Ia tidak menyangka bahwa dialah penyebab kakak perempuan itu menjadi gemuk. Benar-benar sebuah dosa. Ia bertanya, apa yang dikatakan Lu Chongzi? Xu Qing menjawab, Tuan Lu Chongzi berkata bahwa di tubuh Jiang Ruomei masih ada kutukan dari teknik mata kaisar bela diri penakluk. Kecuali Martial Sovereign penakluk sendiri yang menghapusnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Mengingat hubungan antara Martial Sovereign penakluk dan kota bulan merah saat itu, Jiang Churan jelas tidak mungkin mencarinya. Setelah Martial Sovereign penakluk meninggal, tak ada lagi orang di dunia ini yang bisa membuka segel kutukan tersebut. Yun Xiao hanya terkekeh pelan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.